Shalom, selamat hari Sabat kepada semua dan selamat bertemu di dalam siaran langsung untuk terus berada dalam bahagian ataupun dalam khutbah. Dan saya ingin mengucapkan puji Tuhan dan syukur pada Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Dan sebentar tadi kita baru saja melihat premier ataupun siaran yang telah dilakukan pada jam 10.30 tadi, dan sekarang kita akan pergi kepada bahagian khutbah dan sudah tentu Anda diberkati. Dan pada hari ini kita akan melihat satu tajuk yang sudah kita sedia tahu bahwa walau ku tak dapat melihat. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi selamat hari Sabat kepada semua viewers yang sudah bersama-sama. Dan Anda boleh share, Anda boleh watch party, dan Anda boleh like. Semua ini adalah digital ministry yang kita boleh guna pakai. Saya pikir secara pribadi saya melihat bahwa Tuhan telah memberikan kita satu saluran di mana Dia tidak akan dapat dihentikan daripada menyebarkan firman Tuhan ini. Jadi dengan adanya teknologi yang ada pada hari ini, kita tidak terbatas untuk pilih mana satu bahagian yang kita ingin dengar. Jadi pada awal pagi tadi mungkin Anda sudah melihat daripada Southeast Asia ataupun Southeast Asia Hope Channel, Anda mendengar daripada Sabah Hope Media, Anda melihat daripada mungkin laman Facebook yang lain oleh para pendeta di luar ataupun dalam negeri. Tapi pada hari ini, terima kasih karena bersama dengan saya dalam satu tajuk yaitu walau ku tak dapat melihat. Jadi sementara itu kita nyanyi, saya tahu kita tahu lagu ini, tajuknya adalah walau ku tak dapat melihat. Coba kita sama-sama hayati lagu ini sementara kita bersama-sama menyediakan hati kita untuk mendengar khutbah walau ku tak dapat melihat. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita selalu berharap bahwa Tuhan boleh kita percaya. Dan selepas ini kita akan
belajar bagaimana kita boleh percaya Tuhan. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat dan kita tiba waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Saya berdoa dan saya pimpin kita. Bapa kami yang di surga, dalam keadaan kami pada masa sekarang, kami akui betapa hidup kami ini penuh dengan segala kelemahan dan juga segala keterbatasan. Kecenderungan hati kami mau berpaut kepada Tuhan, tetapi kami seringkali gagal oleh karena kelalaian kami. Namun terima kasih sebab dalam semua kegagalan kami, Yesus menang. Oleh itu kami datang pada Engkau membuka ruangan hati kami, bersedia agar Roh Kudus akan bersama dengan kami dan akan bekerja sementara kami mendengar firman Tuhan, dan akan membantu kami untuk melihat Yesus di tengah-tengah khotbah ini. Bapa di surga, terima kasih karena para penonton, mereka akan bersama-sama juga melihat dan mendengar, dan biarlah ada hidup kami yang diubah dan bertumbuh hari ini. Kami serahkan pembelajaran kami dalam nama-Mu Yesus. Amin. Mari kita lihat pelajaran ataupun renungan pada Sabat ini. Walau ku tak dapat melihat. Apabila kita melihat ungkapan ini, walau ku tak dapat melihat, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang terlintas dalam pikiran saya adalah lagu tadi. Lagu tadi saya ada nyanyi, jadi ini bukan premier, ini bukan pre-record, ini adalah live, kamu tahu juga. Jadi apa-apa pun boleh berlaku. Salah nyanyi kah, salah cakap kah, tulisan kah, dan sebagainya, technical dia boleh berlaku. Namun kita berdoa supaya pelajaran ini, khotbah ini dapat disampaikan sehingga selesai. Dan kalau kamu perasan bahwa pelajaran ini sebenarnya ada kesinambungan daripada minggu yang lalu. Dan tema besarnya adalah pandanglah pada Yesus. Kalau minggu lalu kita bercakap tentang silap mata, di mana kita perlu berhati-hati dengan bersandar pada Yesus, bahwa ada ahli silap mata, yaitu setan sendiri, yang menggunakan apa saja supaya kita akan terjauh, terpesong daripada Tuhan. Namun pada hari ini kita melihat, walau ku tak dapat melihat, dan ungkapan ini datang daripada lagu yang kita nyanyikan, yang saya nyanyikan sebentar tadi, mungkin kamu ada ikut bersama, yang dinyanyikan oleh seorang anak yang berusia seorang anak yang dinamakan sebagai Grezia Epifania Surya. Jadi Grezia Epifania Surya datang daripada Indonesia sudah tentu. Dilahirkan pada Februari 4, 2006. Kita lihat sedikit siapa dia. Dan dia selalu dikenali sebagai Grace. Dia datang daripada Balikpapan, Kalimantan Timur menurut info yang saya terima. Dan sudah tentu Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Dan dia aktif menyanyi mulai daripada tahun 2010, yaitu umurnya berapa? 4 tahun. Waktu umurnya 4 tahun dia sudah mulai menyanyi. Nah, apa yang dapat kita lihat di sini? Kenapa saya ingin mulai ini? Sebab dia bersesuaian dengan topik pada hari ini. Karena dia dilahirkan dalam keadaan yang buta. Dia ada biji mata, tetapi mata ini tidak dapat melihat. Dan apabila albumnya, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat, diterbitkan beberapa tahun yang lalu, lagu ini famous ataupun menjadi terkenal di Indonesia maupun di Malaysia.
Orang-orang muda senang disentuh dengan lagu ini karena dia memberikan kita satu pandangan tentang apa maksud iman sebenarnya. Jadi Grazia dia dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna ataupun cacat dan dia tidak mempunyai penglihatan. Dan bagaimana respon kepada ibu bapaknya? Pada mulanya mereka merasakan sesuatu kelainan daripada anak ini, tetapi mereka berdoa. Dan mereka berdoa supaya anak ini akan menjadi pujian ataupun seorang yang akan memuji nama Tuhan. Nah, menurut kesaksian ibunya, dia beritahu bahwa pada usia dia 1,5 tahun, ingat 1,5 tahun, dia sudah mulai menyanyi. Sudah boleh mulai ikut menyanyi, 1,5 tahun. Dan ibunya benar-benar percaya bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Dan pada umur dia 3 tahun, ibunya telah memberikan dia sebuah piano. Dan dia bernyanyi dan dia bermain piano pada usia 3 tahun. Jadi kita lihat bahwa pendengarannya, deriahnya yang lain mulai berkembang, sementara ada kekurangan secara manusia berdosa, yaitu matanya tidak boleh melihat. Dia menyanyi dan sekarang dia daripada pendengarannya, dia mulai bermain piano. Dan pada usia dia 4 tahun dia sudah mulai menyanyi. Dan dia hari ini sudah besar, kita boleh kira berapa umurnya sekarang, dan dia menyanyikan masih dan tetap menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen dan di seluruh dunia. Dan bahkan sebenarnya dia masuk ke pertandingan sebelum ini dengan pertandingan menyanyi bersama dengan anak-anak normal yang lain, dan dia tetap masih mendapat tempat seperti nomor 3, kedudukan ketiga, kedua, dan pertama. Jadi kamu boleh lihat bagaimana kehidupan perkembangannya. Nah, kenapa saya harus sentuh ini? Karena kita yang melihat dan menonton perkara ataupun live ini secara langsung ini boleh melihat, dan kita ada kelebihan kalau kita lihat berbanding mereka yang tidak dapat melihat. Jadi saya akan bawa kita beberapa perkara ataupun situasi dalam Alkitab yang kamu sudah pernah dengar, dan saya sendiri sudah membahaskan ini di sahabat-sahabat yang lalu, tetapi mempunyai, bila kita lihat daripada satu sudut pandang, kita akan nampak bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kita perkatakan ataupun kita ketahui tentang walau ku tak dapat melihat. Saya mula dengan seorang yang bernama hamba Elisa. Tidak ada nama, tetapi Elisa adalah nabi Tuhan yang menggantikan Elia yang sudah naik ke surga. Nah, untuk ini kita tahu bahwa dalam 2 Raja-Raja 6:8-23, Raja Aram sedang berperang melawan Israel, dan selalu Raja Israel kalah. Raja Aram menindas orang Israel, selalu dipatahkan ataupun selalu Raja Aram membuat serang hendap terhadap tentara Israel. Dia telah mengatur strategi, dia sudah mengatur lokasi, tetapi Elisa yang adalah hamba Tuhan di kerajaan utara Israel, dia telah memberitahukan rencana itu dengan pimpinan Tuhan kepada Raja Israel supaya askar-askar ini tidak akan diserang hendap. Jadi setiap kali ada rancangan serang hendap, dan waktu itu juga setiap kali itu juga Elisa akan memberitahu kepada Raja Israel supaya jangan pergi ke arah ini, pergi ke tempat ini karena ada serang hendap oleh Raja Aram. Jadi seolah-olah Raja Aram sekarang dia merasa begitu marah sehingga dia mau tahu siapa pengkhianat di dalam kerajaannya, siapa pengkhianat di dalam perancangan strategi serangnya. Lalu diberitahukan bahwa tidak ada pengkhianat, tetapi ada hamba Tuhan, ada nabi Tuhan di tanah Israel yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang rencana serang hendapnya. Jadi apa yang berlaku ialah Raja ini begitu marah dan dia berkata dia bertanya kepada para pegawainya, siapa? Dan tidak ada yang didapati mengkhianati, tetapi salah seorang pegawainya yang tahu tentang Elisa, seperti mana dalam ayat 12 mengatakan, tidakkah tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang beritahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan dalam kamar tidurmu. Jadi ini adalah perbuatan Tuhan memberitahu kepada Elisa, dan Elisa beritahukan kepada Raja Israel. Dan raja ini marah terhadap Elisa. Dia kata, pergilah melihat di mana dia, cari dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Dan orang beritahu, bagi laporan kembali bahwa Elisa ada di Dotan. Dia berada di kota Dotan. Nah, waktu mereka tidur di sana pada siang atau pada pagi hari, hamba Elisa ini yang selalu mengikuti Elisa bangun. Dan bila dia melihat keluar, dia sangat terkejut sebab di luar kota itu. Jadi kita perlu paham dengan kota. Kota
ada tembok. Jadi di luar tembok itu, jadi di luar kota itu sudah Raja Aram ataupun tentara Aram sudah mengelilingi kota itu. Dan hamba ini merasa takut dan dia merasa bahwa kelaparan akan berlaku karena ini adalah peperangan, dan cara peperangan dahulu tidak seperti hari ini. Mereka akan kepung kota itu. Mereka akan sekat makanan masuk. Mereka akan sekat pergerakan orang dari dalam kota itu. Pintu gerbang ditutup. Tidak ada yang boleh keluar. Tidak ada yang boleh masuk. Dan dengan ini akan melemahkan tentara dan juga melemahkan rakyat yang mau keluar. Setiap kali ada yang keluar, mereka akan binasa. Dibunuh oleh Raja Aram. Jadi oleh itu, hamba Elisa ini melihat sesuatu kecelakaan yang ada, yang akan berlaku tidak lama lagi karena Raja Aram sudah mengerahkan tentaranya untuk mengepung kota Dotan itu. Lalu dia bertanya kepada Elisa, dia kata, Tuhan, apa yang kita perlu buat? Celakalah kita, habislah kita. Nasib kita sangat malam. Kita akan menghadapi sesuatu yang akan membuatkan nyawa kita melayang. Nah, dengan jawabannya adalah, ataupun jawaban kepada hamba Elisa ini, Elisa mengatakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, di sini dia memberikan satu solusi ataupun satu penyelesaian. Dia kata, jangan takut hambaku, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Elisa? Ya, kita tahu dalam cerita seterusnya. Lalu Elisa berdoa. Dia kata, Tuhan, bukalah kiranya matanya, yaitu hambanya, supaya dia melihat. Ini adalah cerita yang sebenarnya memberikan kita sesuatu pandangan tentang bagaimana Tuhan bertindak. Maka Tuhan membuka mata bujang atau mata hamba itu, dan dia melihat. Nampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, kita tahu apa yang berlaku selepas ini. Saya akan bahaskan sedikit masa lagi. Di mana Elisa membuatkan hambanya melihat tentara surga. Elisa membuatkan matanya dengan doa ini, dan Tuhan mengabulkan permintaan Elisa supaya hamba ini akan melihat sesuatu yang dia tidak pernah lihat dan tidak perasan sebelum ini. Kita tahu selepas ini bagaimana tentara Aram ini dikalahkan. Kita tahu bahwa tentara surgawi tidak membunuh mereka. Apa yang diminta oleh Elisa ialah supaya membutahkan semua tentara Aram ini. Dan bila mereka sudah buta, sekarang dia memimpin semua tentara Aram ini pergi ke Israel, ke satu tempat di Israel, dan orang atau tentara Israel mengepung mereka. Dan orang Israel, tentara Israel mengatakan, apa yang kita perlu buat? Raja mengatakan, mari kita bunuh mereka. Tetapi Elisa katakan, jangan, tidak. Kita akan beri mereka makan. Jadi mereka adalah musuh. Apabila mereka dibutakan dan mereka sudah dikepung oleh tentara Israel dan hendak dibunuh, Elisa katakan, tidak. Kita bagi mereka makan. Lalu Elisa berdoa sekali lagi dan mata mereka dibuka dan boleh melihat. Dan selepas itu melihat kebaikan yang datang daripada Tuhan. Kebaikan di mana mereka tidak dibunuh, tetapi diberi makan dan disuruh pulang. Jadi kita lihat ada beberapa peringkat tentang perkara ini. Di mana apa yang kita mau lihat di sini adalah mengenai Tuhan membuka mata, bukan mata fisikal, tetapi mata untuk melihat kebaikan kesetiaan Tuhan. Saya ingin baca petikan daripada Yosua, daripada buku Conflict and Courage, tetapi sebelum itu saya baca dahulu apa yang berlaku kepada Yosua. Ketika Yosua dekat Yeriko, jadi kita tahu bahwa Yosua sudah mengambil pimpinan daripada Musa. Musa sudah mati dan Yosua menggantikan sementara mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan sebelum mereka menyerang Yeriko ataupun mereka menerima arahan daripada Tuhan untuk Yeriko,
Yosua dalam ayat 13, 5 ayat 13, Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangnya dan dia lihat seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawan atau lawan? Jadi dia nampak bahwa ada seorang yang berdiri dengan pedang yang terhunus, seorang pahlawan. Dan Yosua mendekati dia dan bertanya, kawankah engkau atau lawan? Kau ini lawan atau kawan atau lawan? Karena dia mau pastikan ini musuh ataupun bagaimana. Lalu jawabnya, lelaki yang dia lihat ini, yang dengan pedang terhunus, menjawab, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Bayangkan Yosua berpikir, bagaimana saya mau memimpin orang Israel untuk menembusi kota Yeriko sedangkan mereka tidak ada alat peperangan. Mereka boleh kira berapa sahaja pedang besi yang ada pada mereka, sebab mereka tidak mempunyai teknologi besi. Mereka adalah tembaga. Mereka gunakan batu untuk menyunat. Yosua menggunakan batu atas perintah Tuhan, menajamkan batu. Seolah-olah mereka tidak bersedia untuk peperangan. Jadi Yosua, dia melihat Yeriko, dia melihat laki-laki ini, dan rupanya laki-laki ini bukan orang daripada muka bumi. Dia katakan, aku panglima bala tentara Tuhan. Aku adalah kapten kepada tentara Tuhan. Lalu Yosua, dia dengan mukanya ke tanah dan menyembah. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Nah, saya mau kita berpikir, apabila dia introduce dia punya diri, dia kata, akulah panglima bala tentara Tuhan. Berapa yang Yosua nampak? Satu orang saja. Kalau dia panglima itu, tentara Tuhan itu ada di sana, di mana askarnya? Jadi saya ulang balik, kalau panglima itu ada di sana, di mana askarnya? Di mana panglima itu berada? Dia sedang mengetuai seluruh tentara surga yang tidak dilihat oleh Yosua. Nah, kenapa saya katakan hal ini? Karena dalam buku tulisan Nubuat Conflict and Ages, dia kata begini, sekiranya mata Yosua telah terbuka seperti mata hamba Elisa di Dotan, dan dia dapat menahan penglihatan itu, dia akan melihat malaikat-malaikat Tuhan berkemah mengelilingi anak-anak Israel. Karena tentara surga yang terlatih telah datang untuk berjuang bagi umat Tuhan. Dan panglima tentara Tuhan ada di sana untuk memberi arahan. Jadi saya balik kepada ini. Dia kata, aku datang. Sekarang aku datang. Yosua berpikir, bagaimana saya boleh mengalahkan ini? Tetapi yang dikirim oleh Tuhan adalah tentara surgawi melawan kota Yeriko. Dan yang dilihat oleh Yosua hanya panglima, hanya kapten, hanya ketua tentara. Dia tidak melihat apa yang dilihat oleh hamba Elisa. Kalaulah Yosua dibuka matanya, diizinkan oleh Tuhan melihat tentara surgawi, dia akan melihat fenomena ataupun situasi yang sama seperti yang dilihat oleh hamba Elisa. Dia akan melihat, kata tulisan Nubuat mengatakan, dia akan melihat bahwa malaikat Tuhan yang terlatih, tentara ini yang sudah terlatih, berkemah mengelilingi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan mereka datang untuk berperang bagi pihak orang Israel yang tidak ada strategi dan tidak ada latihan perang. Ketika Yeriko jatuh, tidak ada tangan manusia yang menyentuh tembok kota itu. Karena para malaikat Tuhan merubuhkan kubu dan memasuki kubu musuh. Bukan Israel, tetapi panglima tentara Tuhan yang menawan Yeriko. Tetapi Israel mempunyai peranan mereka untuk bertindak dalam menunjukkan kepercayaan mereka kepada panglima keselamatan mereka. Jadi di sini, apa yang diminta oleh Tuhan kepada orang Israel adalah mereka keliling Yeriko itu. Inilah yang mereka harus tunjukkan, kepercayaan kepada perintah Tuhan. Dan yang mengetuai perang itu adalah panglima yang tidak kelihatan, di mana dia sudah datang kepada Yosua dan bersedia untuk berperang bagi pihak orang Israel. Apabila Yosua melihat itu, kegusarannya, hatinya yang gelisah hilang, karena dia tahu
bahwa tentara daripada surga datang dan bersama dengan orang Israel berperang bagi pihak mereka. Kesimpulan pertama, tidak melihat mujizat terjadi bukan bermaksud Tuhan tidak menyertai. Saya ingin bahaskan sedikit tentang perkara ini. Jika sekiranya mata kita dibuka seperti hamba Elisa ataupun seperti Yosua, sekurang-kurangnya Yosua, kita akan dapat melihat bahwa tentara surga adalah agen surga, utusan surga yang dikirim oleh Tuhan untuk melindungi kita sewaktu berhadapan dengan keadaan yang berbahaya di masa lalu. Saya bercakap tentang masa yang lalu. Pikirkan, ingat saat-saat bahaya, semada itu di atas jalan raya, di udara, dalam air, ataupun di dalam bahaya yang datang yang bukan karena kesilapan kita tetapi oleh karena kejahatan luar. Kalaulah mata kita dibuka seperti hamba Elisa dan sekurang-kurangnya seperti Yosua, apa mungkin yang akan kita lihat? Dan saya mempunyai iman yang besar. Saya sangat yakin sebagaimana yang dialami oleh Elisa dan Yosua, begitulah Tuhan akan bertindak untuk kehidupan Anda saya ketika kita di dalam perang. Ketika di dalam perang melawan kejahatan, perang melawan iblis, khususnya karena dia menjadi musuh kita. Kita pelajari dengan teliti pengalaman Israel. Cerita ini bukan dicatat semata-mata hanya sejarah. Tetapi kita diminta untuk melatih hati dan pikiran kita. Supaya menyegarkan kembali ingatan tentang pelajaran yang Tuhan sudah catatkan dalam Alkitab di masa lampau. Supaya kita hari ini akan melihat bahwa firman-Nya ini sesuatu yang mengagumkan dan juga menarik kita untuk mengerti bagaimana penyertaan Tuhan dikala mata kita tidak melihat. Kita mau supaya mujizat berlaku depan mata kita. Kita berdoa supaya kita akan berubah ataupun hidup kita berubah daripada susah kepada senang. Kita mau supaya kita akan mendapat keuntungan lebih banyak. Kita mau ikut cara saya. Dan kita tidak nampak itu berlaku dan mujizat tidak ada. Kita mau supaya orang yang kita kasih akan sembuh daripada penyakit kronik atau penyakit yang serius. Tetapi itu tidak berlaku. Lalu kita akan menyatakan Tuhan tidak menyertai. Kita mau supaya hidup kita seperti orang lain yang gembira bahagia. Tetapi kita tidak nampak mujizat daripada surga datang. Kita tidak dibuka mata seperti Yosua dan juga seperti Elisa sehingga kita dapat melihat bala tentara. Apakah itu bermaksud bahwa Tuhan tidak menyertai? Tidak. Oleh karena tidak semua nabi Tuhan, tidak semua hamba Tuhan dalam Alkitab yang melihat sama seperti Yosua dan juga Elisa. Tidak semua 12 murid Yesus yang melihat pemulihan Yesus di bukit. Di mana yang mereka lihat itu adalah Musa dan juga Elia. Kita nampak di sana bahwa tidak semua nabi yang setia mempunyai kesempatan yang sama seperti Elisa dan juga Yosua. Bagaimana kamu dan saya expect yang kita akan melihat mujizat depan kita, seolah-olah kita akan merasakan wow. Apa yang Tuhan mau kita mengerti adalah sama ada kita lihat atau tidak, Tuhan tetap menyertai. Amin. Walau kita tak dapat melihat, kita harus percaya kepada penyertaan dan juga perlindungan Tuhan. Elisa dan hambanya di kota Dotan, mereka dilindungi oleh kubu. Mereka ada kubu. Tetapi Elisa tidak bersandar kepada kubu kota itu. Dia bersandar kepada Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani. Ini bukan sejarah semata-mata. Dia mengajar kita untuk mengerti tentang sifat Tuhan, untuk melindungi utusan dan juga umatnya. Ini adalah cerita yang menyingkap, membuka kepada kita bahwa Tuhan akan membiarkan kita melalui kesusahan, keperitan, penyakit, kegawatan ekonomi, kelaparan,
apapun jenis musuh, apapun jenis penderitaan. Tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita tidak melihat mujizat ataupun tidak melihat tentara surgawi di depan atau di sekeliling kita. Dia menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan akan bertindak sama seperti dia bertindak dalam kehidupan Yosua dan juga kepada Elisa. Hanya ini saja yang Tuhan kehendaki. Dia mau kita percaya walaupun kita tidak melihat. Saya beralih kepada Saulus. Kita tahu Saulus, dia berusaha membinasakan jemaat gereja Yesus yang Yesus dirikan. Ini pada zaman rasul-rasul. Saulus tidak suka dengan nama Yesus. Saulus anti Kristus. Saulus anti kepada pengikut Kristus. Dia tidak senang dengan pergerakan ataupun agama yang dilihat baru ini, yang memberikan image yang tidak baik kepada Yahudi. Karena banyak Yahudi yang sudah mempercayai Yesus sebagai Mesias. Nah, apa yang Saulus buat untuk mengekang, untuk menghentikan pergerakan ataupun perkembangan ini? Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudari, Saulus yang tidak suka dengan Kristus, dia menganiaya orang-orang atau pengikut Kristus. Apa yang berlaku kepada Saulus? Satu kali, ketika Saulus berkobar-kobar hati, dia sangat gembira seolah ini adalah satu ketagihan bagi dia untuk membunuh pengikut Yesus, untuk mengancam pengikut Yesus, terutamanya murid-murid Yesus. Dia bersemangat untuk menangkap murid-murid Yesus dan menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia menghadap kepada imam besar dan dia minta surat kuasa dan dia bawa itu kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya kalau dia mendapat laki-laki ataupun bertemu dengan orang-orang laki-laki atau perempuan yang mengikuti Kristus, dia akan menangkap mereka, memasukkan mereka dalam penjara dan bahkan ada yang akan dibunuh di Yerusalem. Inilah pekerjaan Saulus. Dia suka, dia sangat setia kepada apa yang dia percaya tanpa Kristus. Dia berkobar-kobar dengan pekerjaannya. Tetapi kita tahu dalam Alkitab ada sesuatu yang berlaku sementara dia dalam perjalanan ke Damsyik mencari orang untuk dia tangkap. Dekat dengan kota itu tiba-tiba ada cahaya yang memancar. Kita tahu cerita ini, tapi kita perlu imbas kembali sedikit. Cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Lalu dia rebah ke tanah dan dia mendengar sesuatu suara. Dia kata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dia jatuh daripada kudanya mungkin, atau kalau dia memakai kuda, dia jatuh dan dia mendengar suara yang mengatakan kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, dia tercari-cari suara ini. Dia kata, siapa engkau? Dan yang suara ini mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Betapa begitu terkejutnya hati Saulus mengetahui bahwa yang bersuara kepada dia itu adalah Yesus yang dia tentang. Yesus yang dia tolak, yang dia terima. Lalu Saulus berdiri. Dia coba membuka matanya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun Saulus karena dia tidak dapat melihat lagi untuk masuk ke kota Damsyik ataupun ke Damsyik. Dan di sana selama 3 hari dia tidak melihat. Dan selama dia tidak melihat, dia tidak makan dan dia tidak minum. Alkitab mencatatkan. Dia tidak melihat, dia tidak dapat melihat, dia tidak makan, dan dia tidak minum. 3 hari tidak melihat, 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum. Apa yang dilakukan? Apa mungkin yang difikirkan? Selama 3 hari ini, Saulus tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat membaca. Dia tidak dapat bergerak. Dia tidak senang untuk melakukan apa yang dia suka. Selama 3 hari ini, saya ingin bertanya kepada kita, kalau kita ada di tempat Saulus, apa mungkin yang akan kita lihat? Sementara dia tidak dapat melihat, saya mempunyai bayangan bahwa Saulus sedang memikirkan apa yang sudah dia lakukan selama ini.
Dia sedang memikirkan suara yang seringkali terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia sedang berpikir bagaimana dia sudah menangkap dan memasukkan banyak pengikut Kristus ke dalam penjara. Dan bagaimana rencananya ini menentang Yesus Mesias. Saudara dan saudari, apabila mata tidak melihat lagi, pikiran akan menganalisa keadaan yang sudah berlaku. Tuhan memberi waktu kepada Saulus untuk berpikir selama 3 hari. Apa yang dia sudah lakukan selama ini? Mata yang buta mematikan semua pergerakan Saulus. Mematikan semua rencana penganiayaannya. Mata buta membuatkan deria tubuh yang lain diaktifkan. Jadi kita lihat mata buta tetapi deria mendengar, deria pikiran untuk berpikir diaktifkan. Dan akhirnya mata buta Paulus ini membuatkan dia melihat dan merenungkan siapa Yesus. Bagaimana dia melihat kembali? Dalam cerita seterusnya, Ananias disuruh oleh Tuhan untuk pergi bertemu dengan Saulus. Dan lalulah pergi ke Ananias, ke situ dan masuk ke tempat di mana Saulus berada. Dia menumpangkan tangan ke atas Saulus dan dia kata, Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirimu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, pikirkan perkataan ini. Ananias tahu siapa Saulus, sudah pasti. Dia tahu siapa Saulus. Saulus adalah penganiaya. Tetapi Ananias didatangi oleh Yesus menurut ayatnya sendiri, katanya sendiri, untuk datang kepada Saulus dan mengurapi dia ataupun menopangkan tangannya supaya Saulus akan dipenuhi dengan roh dan dia dapat melihat lagi. Apabila Saulus mendengar dengan teliti apa yang dikatakan oleh Ananias, dan saya boleh bayangkan bagaimana Saulus sekali lagi hatinya yang berkobar-kobar ini dikobarkan lagi oleh karena mendengar nama Tuhan Yesus. Dia kata, saudaraku Saulus, Tuhan Yesus, Ananias mengatakan, Tuhan Yesus yang kau nampak di jalan, dia telah menyuruh aku untuk datang kepadamu, supaya kau akan melihat lagi dan kau akan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu, seolah-olah ada selaput yang gugur dari matanya. Dan sekarang Saulus melihat. Dia bangun dan dibaptiskan. Dan setelah itu dia makan. Lalu pulihlah kekuatannya. Saudara dan saudara, ini adalah cerita yang sangat berharga untuk kita. Di mana kita seringkali mau lihat. Kita seringkali ingin untuk lihat. Tetapi di sebaliknya, apabila kita tidak melihat, deria yang lain akan diaktifkan sehingga kita boleh melihat Yesus. Kita mau lihat apa yang menjadi titik penting dalam kehidupan Paulus apabila dia dalam keadaan buta. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Ini dia bercakap kepada Ananias. Dia beritahu kepada Ananias tentang siapa Paulus. Pergilah, dia kata, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan memberitahu rencana tentang Paulus melalui Ananias. Dia katakan, Saulus kupilih untuk menjadi pemberita, penginjil tentang nama Yesus. Jadi ini adalah perubahan yang sangat penting. Menjadi buta adalah titik yang penting bagi Saulus. Karena waktu itulah di mana Yesus akan melantik atau memilih dia untuk memberitakan tentang namanya sendiri yang ditentang sebelum ini. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi di sini kalau sebelum ini dia penganiaya, dan selepas ini dia akan menjadi seorang yang dianiaya. Dia akan memutarbalikkan kehidupan Paulus daripada penganiaya kepada seorang yang dianiaya oleh karena nama Yesus Kristus. Tujuan Yesus dalam hidup Saulus adalah dia dipanggil sebagai alat pilihan
objektif atau tujuan utama. Dia akan memberitakan nama Yesus kepada bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Israel. Dan kita tahu bahwa Paulus dia mau pergi kepada Rom, kota Rom. Dan itulah tujuannya, bertemu dengan para pembesar, memberitahu kepada orang-orang ternama, orang-orang bangsawan, ahli falsafah, memberitahu mereka tentang siapa Yesus yang dia temui. Tetapi risikonya adalah untuk menderita. Dia ada risiko. Dia akan menderita karena nama Yesus. Kalau ini berlaku dalam hidup Saulus, kenapa ini tidak berlaku dalam hidup kita? Kita adalah imamat, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita dipanggil keluar daripada yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita, tujuan objektif, memberitakan perkara-perkara yang besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Namun ada cost-nya, ada risikonya. Risikonya adalah kita akan menderita oleh karena nama Yesus. Dan kalau kita setia kepada panggilan kita, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk melihat bahwa Yesus ada tujuan. Yesus Kristus jelas kelihatan dalam keadaan Saulus yang buta. Walau ku tak dapat melihat, namun Yesus Kristus jelas dalam pikiranku. Pernah menjadi buta? Tuhan menggunakan apa saja cara untuk mengambil perhatian kita. Kesakitan, kedukaan, kegagalan, kerugian, semua ini akan mungkin membutakan kita, akan membuatkan kehidupan kita pincang, akan membuatkan kehidupan kita mungkin tidak lagi dapat mampu bertahan. Dan sebenarnya perkara-perkara inilah yang akan membuatkan kita melihat siapa Yesus. Karena dia menyadarkan kepada kita, dalam kesakitan betapa kosongnya saya tanpa Tuhan. Dalam kedukaan, dalam kegagalan, dalam kerugian, kalau Yesus tidak ada di dalam semua ini, betapa kosongnya kita tanpa Tuhan. Kemungkinan ini adalah titik penting bagi kita. Seolah-olah mungkin Tuhan tidak menyertai lagi sewaktu kita sakit, berduka, kegagalan, kerugian. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau, dia gunakan semua ini untuk menarik kita, menyadarkan kepada kita bahwa kita mungkin sudah terpesong seperti Paulus. Kita sudah jauh daripada Yesus. Lebih sakit penderitaan yang kita alami, kemungkinan lebih jelas kasih Yesus yang menyertai kita. Kedukaan menyertai kita karena kata-kata penghiburan Yesus yang berikan ketenangan. Tuhan biarkan kita mengalami hal duka supaya deriah kita, panca indera kita akan diaktifkan dan berfungsi semula. Apabila kita, maafkan sebentar, kita lihat dulu. Oke, kita kembali. Apabila kita melihat bahwa kehidupan kita yang penuh dengan hal-hal seperti kedukaan, kegagalan, kerugian, dia akan membuatkan kita melihat satu lagi sudut di mana kita melihat bahwa Yesus menyertai. Saya ingin bercakap tentang hal ini. Apabila kita dibutakan, itu tidak bermaksud Tuhan beredar meninggalkan kita. Selami kata-kata ini. Seringkali kita hidup dalam kesenangan. Dan dalam kesenanganlah sifat duniawi kita bertumbuh subur. Kita melihat bahwa hidup kita tidak seindah orang lain. Dalam kesenangan kita hidup, kita melihat bahwa hidup kita tidak beruntung dan tidak berjaya seperti orang lain. Kita melihat bahwa harta kekayaan kita masih sedikit berbandingkan orang lain. Kita melihat bahwa masih banyak tempat-tempat yang kita belum pernah pergi di muka bumi ini. Dan bila kita melihat orang lain menjejaki, melancong sana-sini, kita merasa rugi bahwa kita melihat mereka ini sangat senang, sangat dihiburkan. Kadang-kala kita melihat bahwa orang lain bebas berhibur dengan kawan-kawan sana-sini, manakala kita terperap di rumah bersama dengan keluarga. Mungkin ini yang membutakan kita. Kita melihat dengan mata yang kita melihat, yang dapat kita lihat ini. Kita melihat bahwa orang lain mungkin lebih suci daripada kita, sehingga kita menjadi kecewa. Hanya karena kita lihat. Atau di sebaliknya, kita melihat bahwa orang lain ini lebih teruk daripada kita. Apapun yang kita lihat, apabila kita melihat dengan mata kita sendiri,
Seperti Saulus, dia merasa bahwa dia lebih baik. Dan orang yang mengikuti Yesus ini adalah orang-orang yang penyesat. Dia melihat dan membuatkan dia sebenarnya bertumbuh subur dalam sifat keduniawian kita. Kadangkala dan selalunya apabila kita melihat dengan mata duniawi kita akan lose fokus ataupun kita akan kehilangan fokus. Di mana fokus kita yang sebenarnya adalah akan melihat maksud Tuhan, bahwa Dia akan selalu menyertai. Dia akan selalu melihat kehidupan kita apabila kita mengalami waktu-waktu yang sukar seperti Saulus. Mungkin kebutaan kita tidak seperti Saulus. Kebutaan kita bukan mata kita tidak akan melihat, tetapi kebutaan kita adalah kegagalan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah lampau, kisah-kisah hitam. Mungkin kita akan capai pada satu titik yang mengatakan Tuhan sudah beredar daripada kehidupan kita. Tidak. Yang berlaku adalah semakin kita berada dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan itu selalu menghibur dan menyertai kita. Saudara-saudari, satu lagi individu yang saya ingin ketengahkan, yaitu Abraham. Saya dengan singkat perkara ini karena dia sangat penting. Abraham antara individu yang dicatat rekod kehidupannya yang panjang dalam Alkitab. Abraham kita tahu dipanggil oleh Tuhan. Rencananya cukup jelas. Tuhan katakan pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan belum bagi tahu apa nama tempat itu. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan pada waktu itu Tuhan tahu bahwa Abraham dan Sarah belum lagi ada anak. Namun Tuhan tetap mengatakan kau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada waktu itu masih lagi Abraham dan juga Sarai belum lagi keluar daripada tempat mereka. Dan belum lagi bertemu dengan orang-orang yang lain. Dan still atau masih Tuhan tetap mengatakan inilah rencanaku untuk kamu. Apa yang dilihat oleh Abraham di sini? Dia tidak melihat tanah, dia tidak melihat orang-orang keturunannya, dia tidak melihat orang-orang lain yang boleh memberkati atau mengutuk dia, tidak. Dia tidak melihat negeri, dia tidak melihat keturunannya, dia tidak melihat bagaimana dia boleh menjadi berkat kepada semua orang di muka bumi. Apakah sampai kematian Abraham dia melihat semua ini? Saudara-saudari, walaupun dia tidak melihat, dia pergi. Saya ingin nyatakan ini, apa yang dia sudah percaya ini, Tuhan hitung sebagai kebenaran. Apabila Tuhan memberitahukan dia tentang keturunan, lalu apa respon Abraham? Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lihat perkataan ini, percaya dan kebenaran. Apabila kita percaya, kebenaran itu diberikan kepada kita. Lihat kebenaran itu, righteousness, bukan sesuatu yang dibina oleh Abraham. Dia sesuatu yang dihitung oleh Tuhan. Dari pandangan Tuhan bahwa sekarang Abraham benar oleh karena dia percaya. Apabila kamu dan saya percaya kepada Yesus, percaya itu dihitungkan kepada kita oleh Tuhan sebagai kebenaran. Jadi yang lihat itu sebagai righteousness, kebenaran Kristus adalah bukan saya. Saya tidak bina, saya tidak buat, tetapi Tuhan melihat bahwa percaya kita itu adalah percaya yang menjadi kebenaran bagi Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 memberitahu kita dengan sangat ringkas, simple. Setiap orang yang percaya akan selamat, tidak binasa melainkan beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, apa yang diminta oleh Tuhan kepada Yosua adalah percaya. Apa yang diminta oleh Tuhan kepada hamba Elisa adalah percaya. Apa yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham adalah percaya.
Apa yang diminta oleh Tuhan kepada kamu dan saya adalah percaya. Karena dengan percaya Tuhan menghitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan mengatakan kepada Abraham, lihat di langit, hitung, kalau kau dapat hitung, demikian banyaklah keturunanmu itu nanti. Tetapi pada waktu Tuhan mengatakan itu, satu orang pun Abraham belum punya anak. Dia belum punya anak, bahkan mereka ini sudah lanjut usia, sudah putus haid. Secara saintifik, Sarah tidak lagi dapat mengandung. Tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Hanya karena percaya. Saudara-saudara, saya ingin katakan ini. Yesus akan datang segera. Tetap percaya meskipun itu tidak akan berlaku pada zaman kita. Tetap percaya meskipun itu akan berlaku selepas zaman kita. Karena kenyataannya adalah Yesus akan datang segera. Itu kepastian. Percayalah kepada janji Yesus mengenai kebangkitan. Ya, orang yang sudah mendahului kita tidak bangkit sekarang, tetapi tetap percaya walaupun itu akan berlaku di kedatangan Yesus. Karena bila kita percaya pada hari ini, itu adalah kebenaran yang Tuhan sudah hitung kepada kita. Individu terakhir yang saya ingin bahaskan adalah Thomas. Berbeza daripada murid-murid Yesus. Karena Thomas mempunyai keraguan. Murid-murid Yesus yang lain mengatakan kepada Thomas, mereka beri laporan, kami sudah melihat Yesus, kami sudah melihat Tuhan. Jadi bayangkan 11 murid Yesus berkumpul dan mereka ada di antara mereka yang sudah bertemu dengan Yesus, sudah melihat Yesus. Dan ada yang belum, termasuk Thomas. Dan apabila murid-murid yang lain ini memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, memberikan kesaksian bahwa Yesus hidup, Thomas yang salah satu daripada murid Yesus, dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini case yang lain. Case ini adalah dia melihat dahulu, baru dia mau percaya. Lihat di sini bagaimana ketidakpercayaan Thomas melalui kesaksian yang diberikan kepada oleh rekan sepelayanannya. Kemudian ia berkata, lalu sementara mereka bercakap-cakap, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan dia memperlihatkan dirinya kepada semua orang, semua murid-muridnya, termasuk Thomas yang ada di sana. Dikatakan, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku di sini, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, Yesus harus membuat Thomas percaya bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Thomas mungkin perlukan untuk melihat Yesus dan perlu menyentuh. Dan Yesus tidak nafikan ini. Dan Yesus tunaikan permintaan Thomas ini. Karena mungkin inilah yang diperlukan oleh Thomas. Tetapi selepas itu, ada sesuatu yang Yesus ingin katakan kepada Thomas. Namun sebelum itu mari kita imbas sedikit. Apakah kita juga seperti Thomas, inginkan kesembuhan, tapi dengan hati yang bersyarat? Jika saya sembuh, baru saya akan percaya. Jika saya sehat, baru saya akan percaya. Ataupun kita seperti Thomas dari sudut ekonomi. Jika bisnis saya, ladang saya mencapai keuntungan sedemikian, baru saya akan percaya kepada Yesus. Ataupun kita mencabar Tuhan, seperti Thomas. Selagi saya tidak melihat Tuhan, saya tidak akan percaya. Saudara-saudari, banyak sekali orang seperti ini. Dan saya ingin beritahukan kepada kita bahwa Yesus akan menjawab kepada mereka yang mempunyai pikiran dan sifat seperti itu. Kata Yesus kepada Thomas sekarang, karena engkau melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Lihat di sini apa yang dikatakan Yesus, diberkatilah mereka yang tidak melihat,
namun percaya. Kita tidak pernah melihat Yesus. Kita tidak pun berada dalam zaman Yesus. Kita tidak mengetahui tentang Ka'bah suci. Kita tidak pernah melihat Ka'bah suci. Banyak di antara kita yang mungkin tidak akan pernah dapat menginjakkan kaki ke Yerusalem hari ini atau ke tanah Israel hari ini. Kita hanya mendengar berita, menonton di TV. Kita membaca tentang perkara ini. Kita melihat gambar yang belum tentu benar atau tidak. Tetapi kita ada Alkitab yang juga melaporkan kebenaran mengenai apa yang sudah berlaku di masa lalu. Apabila kita mau bercakap seperti Thomas, karena apa yang berlaku di sini adalah seperti berikut. Murid-murid yang lain adalah pembawa berita tentang kebangkitan Yesus. Thomas tidak percaya karena dia belum melihat. Hari ini, para penginjil, mereka yang memberitakan kebenaran tentang Yesus bangkit, Yesus adalah Mesias, Yesus datang segera, adalah mereka yang tidak pernah melihat Yesus sebelum ini. Yang tidak pernah pun berada pada zaman Yesus. Dan banyak orang yang mengatakan, saya tidak percaya. Kita adalah seperti Thomas kalau kita bertindak mempunyai sifat sedemikian. Oleh karena pembawa berita tentang kebenaran Yesus, yang memberitakan tentang siapa Yesus menerusi kitab ini, kita harus percaya kepada mereka. Oleh karena sebagaimana Thomas harus percaya kepada murid-murid yang lain. Saudara-saudari, untuk melihat dan percaya adalah sesuatu yang biasa. Tetapi untuk tidak melihat namun percaya adalah sesuatu perkara yang luar biasa dan berbahagia. Kata Yesus, apa yang membuat Anda dan saya tidak percaya kepada penyertaan malaikat, penyertaan Tuhan? Satu, kita melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dicatatkan dalam Alkitab. Kita melupakan segala perbuatan ajaib yang ada di dalam Alkitab ini. Kita tidak memperhatikan dan kita tidak mau melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya tentang apa yang Dia sudah buat di masa yang lalu. Kenapa kita tidak percaya? Karena kita terus berbuat dosa. Orang Israel tidak percaya karena mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, memberontak terhadap Dia. Kalau kehidupan kita ke arah ini, kita tahu itu salah, tetapi kita terus buat dan terus buat. Ini akan membuatkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita terus mencobai Allah. Karena mereka juga, orang Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dan meminta makanan menurut hawa nafsu mereka. Kalau ini menjadi sifat kita, memang kita tidak akan dapat melihat Tuhan bertindak dalam hidup kita. Sedangkan Dia sudah bertindak sebelum ini. Sebagaimana orang Israel sebagaimana Tuhan sudah menyertai orang Israel, namun masih mereka tidak melihat kebaikan Tuhan karena mereka terus melakukan kejahatan. Kenapa lagi kita tidak boleh melihat apa yang menghalang kita melihat dari penyertaan Tuhan? Karena mereka berkata melawan Allah. Mereka melawan kepada Tuhan. Dia kata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Membuat air terbelah di Laut Teberau. Membuatkan 9 tulah turun hanya ke atas orang Mesir. Membuatkan kematian anak sulung tengah-tengah malam. Dan melepaskan orang Israel yang telah menyapukan darah domba di tiang pintu mereka. Mereka lupa semua ini. Dan mereka katakan, boleh Tuhan, sanggup Tuhan bagi makanan kami di padang gurun? Dan mereka mengatakan, ya Tuhan sudah memukul gunung batu, sudah membuatkan air keluar menjadi sungai, tetapi sanggupkah Dia bagi kami roti? Dan juga sanggupkah Dia menyediakan kami daging? Lihat sifat ini. Kadang-kala dalam kehidupan kita mempunyai kehidupan seperti itu. Ya Tuhan bagi saya makanan di masa yang lalu, Dia tolong saya, tetapi kenapa hari ini bagaimana? Kenapa Dia tidak tolong? Kehidupan seperti inilah yang membuatkan kita terhalang untuk melihat kebaikan, penyertaan yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita.
Ada waktunya kita juga seperti orang Israel yang menghalang kita seperti ini. Sebab itu dikata ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Tuhan marah. Api menyala menimpa Yakub. Bahkan murka bergelojak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Saudara-saudari, jangan kita percaya dengan ungkapan Thomas. Bila saya melihat, baru saya percaya. Karena orang Israel lebih dari cukup melihat kuasa Tuhan. 24 jam, 40 tahun. Melihat penyertaan Tuhan, malam, siang, peperangan, kedamaian. Dan masih mereka tidak percaya, meragui, dan memberontak melawan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kamu yang tidak melihat, namun percaya, berbahagialah kamu. Kita jangan melupakan kebaikan dan kasih Tuhan di masa yang lalu. Jangan kita berbuat dosa dan terus-terus mendekati dosa dan memberontak dan mencabar Tuhan dalam hidup kita. Jangan ada perkataan yang melawan Tuhan. Jangan tidak percaya dan jangan tidak yakin. Dan jangan kita menolak keselamatan Tuhan. Karena daripada apa yang kita lihat sebentar tadi, Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di sebalik tabir. Tuhan bekerja, bertindak di luar kemampuan manusia. Dia tidak perlu diarah. Dia tidak perlu mempunyai strategi manusia. Dia tidak perlu disuruh bagaimana harus bertindak. Tetapi dia akan melakukan dan melaksanakan semua rencana Tuhan tanpa direction ataupun arahan daripada kita. Untuk terakhir saya ingin petik daripada seorang yang bernama Corrie ten Boom. Dia katakan, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Dalam kata yang lain, jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang dikenali. Saudara-saudari, kenapa kita harus takut mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan yang kita kenal? Kenapa seringkali kita meragui apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita? Siapa Corrie ten Boom? Dia hidup pada zaman Holocaust ataupun pada zaman Nazi, Perang Dunia Kedua. Apa yang dia telah lakukan pada waktu ini? Dia telah membuatkan rumahnya menjadi tempat-tempat persembunyian orang Yahudi supaya tidak dibunuh daripada tentara-tentara Nazi. Dia sanggup untuk membuat dirinya membahayakan dirinya supaya dia akan dapat melindungi orang-orang Yahudi yang diancam bunuh. Selain daripada itu, dia mendirikan gereja untuk orang-orang yang kurang upaya dari sudut mental dan mengambil banyak anak-anak angkat di rumahnya sendiri. Akhirnya, oleh karena dia melindungi orang-orang Yahudi, dia ditangkap dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Dan pada tahun ataupun hampir dalam masa 9 atau 10 bulan dalam kamp konsentrasi, dia dikeluarkan. Dan menurut tulisannya di buku The Hiding Place, dia katakan dia dibebaskan. Dan pembebasan itu sebenarnya adalah kesilapan Kerani. Kemungkinan Kerani ini menaip nama yang dibebaskan. Dan salah satu yang dibebaskan adalah namanya. Dan termasuk dalam golongan yang akan dibebaskan dalam masa 9 bulan, dia sudah keluar daripada kamp konsentrasi dan dia dapat meneruskan kegiatannya untuk membantu banyak orang. Nah, apa yang dia tulis adalah seperti begini. Tuhan tidak memiliki masalah. Tuhan hanya memiliki rencana. Kadangkala kita melihat Tuhan seolah-olah mempunyai masalah untuk membantu kita dalam masa kita kegawatan. Kita melihat seolah-olah Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita tidak melihat dan kita mengatakan bahwa kita menyimpulkan bahwa itu adalah masalah Tuhan.
Tetapi Korih mengatakan, Tuhan tidak ada masalah. Tuhan hanya ada rencana untuk melepaskan kita. Dia berbicara lebih daripada 60 buah negara dan menulis satu buku yang bertajuk The Hiding Place. Saya ingin simpulkan, walau aku tak dapat melihat ini dengan perkara atau petikan daripada Conflict and Courage daripada tulisan Roh Nubuat. Pertempuran harus dilawan setiap hari. Satu peperangan besar sedang berlaku di setiap jiwa antara putra kegelapan dan putra kehidupan. Sebagai agen Tuhan, Anda harus menyerahkan diri kepadanya agar dia dapat merancang dan mengarahkan dan berperang untuk Anda dengan kerja sama Anda, yaitu percaya. Putra kehidupan, yaitu Yesus sebenarnya, adalah ketua dalam pekerjaannya. Dia harus bersama Anda dalam pertempuran harian Anda dengan diri sendiri. Agar Anda dapat setia kepada prinsip hawa nafsu itu. Ketika bertempur untuk menguasai, dapat dikalahkan oleh rahmat Kristus. Bahwa Anda datang lebih sekadar penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Yesus pernah berada di atas tanah atau di muka bumi ini. Dia tahu kekuatan setiap godaan. Dia tahu bagaimana untuk menghadapi setiap keadaan yang cemas dan bagaimana membimbing Anda untuk melalui setiap jalan yang berbahaya. Lalu mengapa tidak mempercayai Dia? Kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita yang merasa bahwa kita tidak melihat sesuatu tindakan daripada Tuhan, daripada pelajaran ini, kita akan melihat bahwa walaupun kita tidak melihat, apabila kita menyerahkan rancangan ataupun menyerahkan diri kita ke dalam tangan panglima atau putra kehidupan ini, dia yang mengerti godaan, dia yang pernah dicoba, dia yang pernah berhadapan dengan keadaan yang berbahaya, tahu bagaimana untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari, hari ini kita tidak akan dapat melihat bagaimana situasi akan berakhir dalam keadaan kita, wabak penyakit ini. Kita tidak akan tahu bagaimana akan berlaku di keesokan hari ekonomi kita. Kita tidak akan tahu dan dapat melihat bagaimana kita akan berbakti selepas ini. Tetapi walaupun kita tidak dapat melihat, kita mempunyai peranan percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak perkara yang kami tidak dapat lihat dalam hidup kami mengenai tindakan Tuhan. Banyak dan seringkali terdapat waktu di mana kami juga meragui kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih lagi dalam keadaan hari ini, kami tertanya-tanya dan banyak orang tertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli dengan manusia? Bapa, kami melihat bahwa pelajaran ini mengarahkan kami kepada Yesus yang mengerti akan kehidupan kami, yang mengerti akan apa yang kami lalui, yang mengerti dan mengetahui strategi godaan, dan Dia dapat membantu kami untuk melalui hari yang sukar. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga yang sedang menonton, untuk individu yang sedang melihat. Sekiranya mereka selama ini meragui Tuhan. Sekiranya mereka selama ini memberontak dan melawan Tuhan. Sekiranya mereka tergoda untuk menolak Tuhan. Hari ini mereka diperbaharui dengan message untuk percaya kepada Tuhan, karena itu akan dihitung dengan sebagai hal kebenaran. Bapa, terima kasih karena Engkau membuat kami percaya kembali kepada Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya. Terimalah kebaktian dalam khotbah firman-Mu, dan biarlah kami diberkati sepanjang sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih karena bersama di dalam khotbah ini, dan kita ada khotbah jam 4 petang. Satu lagi tajuk yang selalu berkaitan dengan keluarga,
yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, dan diberi tajuk Lidah dan Keluarga. Jumpa pada sebelah petang jam 4. Jumpa lagi dan selamat lunch, selamat menjamu makan tengah hari. Puji Tuhan, kita jumpa petang untuk ada lagu seterusnya. Terima kasih, bye-bye.